Pernah nggak sih kalian bingung, setelah ini enaknya ambil sertifikasi apa lagi ya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah kerangka berpikir strategis. Tujuannya, biar kalian bisa milih dengan lebih cerdas di tengah lautan pilihan sertifikasi profesional yang ada. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari sebuah dilema yang kayaknya familiar banget deh buat banyak orang. Baik itu mahasiswa tingkat akhir atau para profesional muda, sering banget terjebak di kebingungan yang sama pas merencanakan langkah karir berikutnya. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Sering banget kan kita dengar pertanyaan ini, atau mungkin kita sendiri yang nanya. Kedengarannya logis ya, tapi tunggu dulu. Justru ini pertanyaan yang keliru loh. Dari awal pertanyaan ini udah menempatkan kita di jalur yang kurang tepat. Seharusnya, pertanyaan yang kita ajukan itu yang ini nih yang harus jadi fondasi dari semua keputusan kita. Sebelum mikirin sertifikasi apa, kita harus tahu dulu pelabuhan akhirnya di mana. Pertanyaan ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal milih sertifikasi. Biar konsep ini lebih gampang dicerna, kita pakai analogi utama aja ya, yang akan ngebantu kita selama pembahasan ini. Coba deh, bayangkan sertifikasi itu sebagai SIM untuk karir Anda. Nah ini poin kuncinya, sertifikasi itu bukan tujuan akhir, tapi alat. Persis kayak SIM. SIM itu kan cuma bukti kita punya kompetensi buat nyetir kendaraan spesifik. Kita ambil SIM bukan buat dikoleksi kan, tapi buat dipakai di jalan. Coba dipikirin, di kehidupan nyata, kan nggak mungkin kita ambil semua jenis SIM ini, iya kan? Kita pilih SIM, ya berdasarkan kendaraan apa yang mau kita kendarai. Mau bawa truk kontainer, ya butuhnya SIM B2. Mau keliling Eropa naik motor, ya butuh SIM C dan SIM internasional. Nah, karir juga persis begitu. Analogi ini benar-benar nangkep ide utamanya dengan sempurna. Karir itu adalah perjalanannya, sementara sertifikasi itu cuma izin buat mengoperasikan kendaraan tertentu di jalur itu. Jadi, tentukan dulu mau kemana tujuannya, baru deh pilih SIM yang pas. Oke, udah ngomongin arah, sekarang kita bahas yang paling praktis, yang sering bikin kepala pusing. Duit. Karena kita tahu dapat sertifikasi profesional itu butuh investasi yang nggak main-main. Seringkali kita cuma lihat biaya ujiannya doang, padahal itu baru puncaknya gunung es. Ada biaya pendaftaran, terus kursus persiapannya yang harganya bisa mahal banget, belum lagi beli materi belajarnya. Oh, dan ada iuran anggota tahunan biar statusnya aktif. Terus nanti beberapa tahun lagi ada biaya perpanjangan. Kalau dijumlahin semua, wah bisa gede banget. Dan ini nih, kalau kita ngincernya sertifikasi internasional, siap-siap aja biayanya bisa bengkak. Ada konversi mata uang yang kursnya naik turun, ada pajak, bahkan bisa jadi kita harus keluar ongkos buat terbang ke negara lain buat ujian. Jadi perencanaan budgetnya harus matang banget. Ini kuncinya. Nah, karena biayanya segede itu, kita perlu semacam tes simple buat nimbang-nimbang, ini worth it nggak sih? Kita sebut aja ini ujian gelar magister. Coba bayangin skenario ini ya, kamu udah hitung-hitung nih semua total biaya buat dapat satu sertifikasi bergengsi dari A sampai Z, ternyata angkanya hampir sama kayak biaya kuliah S2 di kampus bagus. Nah loh, di sini nih persimpangannya. Di titik ini kita harus mikir jalur mana yang ngasih nilai lebih besar buat masa depan kita. Soalnya, gelar magister itu ngasih hal-hal yang nggak bisa kita dapatin dari sertifikasi. Ada lingkungan belajar yang sistematis, kita bisa langsung nanya ke profesor-profesor ahli, dan yang paling nggak ternilai, networkingnya. Jaringan pertemanan dan komunitas alumni itu adalah aset jangka panjang loh. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti sertifikasi itu nggak penting. Justru sebaliknya. Di situasi yang tepat, sertifikasi itu bukan cuma pilihan bagus, tapi bisa jadi sebuah keharusan yang strategis. Terus, kapan dong sertifikasi jadi wajib? Pertama, kalau emang itu tiket masuk mutlak buat profesi tertentu. Contohnya, mau jadi akuntan publik atau pilot, ya harus punya sertifikasinya. Kedua, kalau itu penting banget buat kredibilitas. Kayak seorang manajer proyek yang punya sertifikasi PMP, itu kan langsung kelihatan lebih profesional. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, kalau kamu udah yakin banget, manfaatnya buat karir kamu itu jauh lebih besar daripada biaya dan waktu yang dikeluarin. Pada akhirnya, semua obrolan ini ngerucut ke satu kesimpulan utama. Fokus kita itu seharusnya bukan cuma ngumpulin gelar atau sertifikat di belakang nama kita. Nah, ini dia intinya. Sertifikat itu bisa kedaluarsa, tapi kemauan dan kemampuan buat terus belajar, terus beradaptasi, dan tetap relevan, itu adalah aset karir yang paling berharga. Kenapa gitu? Ya karena dunia ini berubahnya cepat banget. Teknologi baru terus muncul, industri butuhnya beda lagi. Kalau kita berhenti belajar, ya udah pasti ketinggalan.
Jadi, jaminan karir yang sebenarnya itu bukan selenggar kertas di dinding, tapi kompetensi kita yang selalu relevan dan terasah. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng kerangka berpikir ini, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Dengan tujuan karir yang udah jelas di kepala, coba deh pikirin, langkah apa yang paling strategis buat kalian saat ini? Apakah itu ngejar sertifikasi, lanjut studi ke jenjang S2, atau justru fokus praktik langsung buat nguatin skill dan portofolio? Pilihannya ada di tangan Anda. Pilihlah dengan bijak.